Oke, karena waktu sudah menunjukkan 7.15, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk join, saya buka dulu ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Arsi dari trainer keilmiahan kolaborator batch 8. Dan saya di sini sebagai moderator pada webinar kali ini. Nah, seperti yang sudah teman-teman tahu, bahwa pada webinar kali ini pematerinya ada Mas Ahnaf dan juga Mas Nur Slamet atau Mas Omet ya dipanggilnya. Nah, dan karena pesertanya sudah mencapai 100 orang ya, sudah cukup banyak. Dari pemateri kali ini ada perbedaan dari sebelumnya. Jadi kali ini ada inovasi di mana presentasi dilakukan ini ya secara bersamaan. Jadi siapa nih yang share screen? Kira-kira dari Mas Ahnaf dan Mas Nur Slamet. Oh ya, kalau saya yang itu share screen biar Omet langsung mulai gitu. Oke. Dari saya moderator memberikan waktu dan tempat diserahkan kepada kedua pemateri. Pak, silakan. Oke, terima kasih. Nah, kok nggak ada ya? Oke, udah kelihatan ya? Udah kelihatan semua ya? Sudah, Mas. Sudah kelihatan. Oke. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya sehingga kami bisa masih mendapat kesehatan untuk mengikuti webinar ketiga dari trainer keilmuan ITS. Saya cukup excited terhadap acara ini karena di sini juga ada beberapa angkatan yang mengikuti webinar karya tulis ilmiah ini. Nah, sebelumnya karena ada baiknya kami perkenalan terlebih dahulu. Jadi di sini bakal ada dua pemateri, yaitu aku dan juga nanti ada Mas Ahnaf. Jadi kita menggunakan PPT gabungan ya. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Slamet dari Teknik Material dan Metalurgi angkatan 2017. Nah, untuk selama berkuliah di ITS, alhamdulillah itu banyak mendapat pengembangan dan bisa untuk menggali potensi diri kayak gitu. Untuk pengalamannya sendiri, pernah menjadi trainer keilmuan ITS 8 atau kolaborator, kemudian juga 2019 koordinator Aslab Kimia Material Departemen Teknik Material, kemudian yang lagi berjalan sekarang juga Kepala Biro Keilmiahan Departemen Profesian dan Keilmiahan HMTFT RS ITS, kemudian Ketua Materialister Club, terus staf Departemen Riset Interdisipliner dan Pendayagunaan IPTEK atau RIPI dari Multiplasi Mahasiswa. Pelatihannya sendiri juga pernah mengikuti National Leadership Camp 2018 dan International Youth Leader 2018 juga di Kuala Lumpur, Malaysia. Mas Ahnaf bisa mohon maaf. Itu apakah bisa di-mute ya? Slide-nya di next, Mas. Oh, di next ya, oke. Oke. Selama berkuliah juga beberapa prestasi yang pernah mundur. Udah pas ini ya? Ya, pas. Beberapa prestasi alhamdulillah yang pernah didapatin selama menjadi mahasiswa di ITS itu kemarin yang paling baru banget alhamdulillah terpilih menjadi mahasiswa berprestasi 2 ITS Bidang Sarjana tahun 2020 dan pernah mengikuti juga presentasi dalam konferensi internasional mahasiswa 2019 di Korea, terus mendapat silver medal dan special award dari IPA dalam acara Thailand Inventors 2020, juga pernah juara 2 LKT Innovation ITS 2019 dan beberapa prestasi nasional internasional lainnya yang saya nggak bisa sebutin semuanya. Terus untuk bidang yang interest sendiri
saya itu di lingkungan energi, komposit, dan biomaterial. Jadi untuk komposit dan biomaterial ini ilmu yang mengarah ke teknik material dan metalurgi gitu. Untuk kalau mau nanya-nanya bisa kontak di WA itu atau bisa juga di Instagram kayak gitu. Oke, lanjut Mas. Oke. Selanjutnya aku ya. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir ya, menyempatkan waktu malamnya di sini untuk ikut ya di webinar kali ini yang bidangnya membahas tentang lingkungan. Jadi sebelum itu, ayo kita kenalan dulu yuk, karena ada pepatah yang berkata ya, tak kenal maka tak benda tak sayang. Oke, jadi aku Ahnaf, namaku cuma hanya Ahnaf kok. Nama panjangnya ya Ahnaf apa gitu. Oke, lupakan ya, itu receh. Jadi aku lahir di Surabaya 4 April tahun 1999 gitu. Dan juga aku dari jurusan kimia FSAD dan angkatan 2017. Kalau dulu ya untuk organisasi sih sebenarnya kalau awal-awal itu sebenarnya aku nggak pernah masuk himpunan. Justru aku malah penasaran tentang ITS TV. Soalnya waktu aku SMA itu sempat kayak ketemu ada cutting gitu. Tiba-tiba dan ketika aku masuk ITS akhirnya wah ketemu lagi sama masnya, diajak ITS TV gitu. Sampai aku 2019 aku menjabat sebagai kepala divisi engineer. Jadi kayak broadcast engineer-nya gitu, teknisi untuk broadcast live-nya gitu. Udah. Tapi setelah itu aku mundur setahun. Setelah itu aku selesai kan. Baru di tahun ini aku menjabat sebagai kepala divisi riset, teknologi dan keprofesian di KITS. Jadi kepala divisi, kepala departemen kalau di jurusanku di Himka itu sebenarnya. Terus juga aku sebagai anggota trainer keilmiahan BAT 9. Jadi kalau dibanding sama mas-mas yang sebelumnya, mas-mas pemateri sebelumnya, saya paling muda di sini. Gitu. Terus ya alhamdulillah kalau prestasi saya dulu itu waktu zaman maba itu saya PKMPI terdanai tapi masih belum PINMAS ya. Dan PINMASnya itu alhamdulillah ketika terdanai 2019. Dan juga waktu itu berbagai jalan dilewati, alhamdulillah juga mendapat medali perunggu. Terus aku coba-coba untuk ikut ke lomba-lomba internasional teman-teman, seperti itu. Salah satunya itu ngakuin di Singapura, yang Advanced Innovation Global Competition. Dan alhamdulillah juga mendapatkan medali perak. Terus ikut LKTIM ITB, yang namanya itu ISOTEM 2020, alhamdulillah mendapatkan juara 3 juga. Nah kebetulan untuk yang penggagas ideaton oleh Kemenristek BRIN ini, aku ikut disuruh dosenku waktu itu. Jadi sebenarnya itu kan aku ada matkul namanya kolokium, jadi kayak beda jurnal gitu dan nanti disidangkan. Nah itu aku memakai material dari jurnal dari kolokiumku itu yang membahas untuk deteksi virus yang nanti diaplikasikan deteksi virus COVID-19. Tapi ya waktu itu lolos di lolos sampai tengah jalan aja, jadi nggak sampai presentasi gitu. Seperti itu teman-teman. Terus kalau mau kontak-kontak nih sudah ada kayak Instagram, Line maupun WA gitu. Jadi kalau teman-teman mau tanya-tanya mendetail tentang bidang itu, terus kayak bidang aku tuh selain lingkungan itu aku bisa energi, terus ini, terutama itu aku yang sekarang yang tak perdalam itu bidang elektrokimia untuk sistem deteksi material seperti itu, material nano, material apapun. Oke, sekarang karena perkenalan kita sudah selesai, aku sama Omet, kita langsung masuk ke materi aja ya. Nah, jika teman-teman melihat ketiga gambar ini, coba kalian pikirkan, kalian resapi masing-masing. Gambar ini menunjukkan sesuatu yang apa? Seperti itu. Jadi ada yang menunjukkan air bersih, terus yaitu yang gambar kedua kanan atas itu dia ada kayak taman gitu ya. Dia taman bersih itu. Kemudian yang di bawah itu dia langit yang bersih dan juga taman yang asri begitu. Itu yang enak dipandang orang-orang.
Ini sebenarnya lingkungan yang ideal. Jadi tidak ada polusi udara, tidak ada polusi dari air, maupun tidak ada polusi dalam tanah. Seperti itu. Tetapi faktanya bagaimana teman-teman? Seperti di gambar ini. Kemajuan industri yang setelah dari revolusi industri 4.0 seharusnya itu ya memang maju, tetapi hal ini tidak sesuai dengan beberapa negara, ya negara berkembang seperti itu. Salah satu contohnya itu ya ada yang kayak di gambar yang kiri ini. Itu dia pabriknya semakin banyak teman-teman. Hasilnya apa? Polusinya semakin besar dan meningkatkan gas-gas dan merusak ozon tersebut. Padahal biasanya kalau di industri itu, ini kalau aku ngomong secara kimia ya, tapi nggak kimia banget sih. Jadi kalau kayak gas-gas buangan itu pasti kan membawa zat-zat yang berbahaya, terutama dari industri. Bisa saja dia membawa partikulat logam berat, bisa seperti itu. Bahkan ada satu kasus itu dia ada yang terbukti satu kayak terlalu membawa kayak hidrargyrum. Padahal saya juga kaget, emang hidrargyrum ini juga jadi kayak Hg gitu, raksa gitu. Jadi malah ini logam berat ini kok bisa ikut ya ke gas gitu ya. Itu makanya. Itu permasalahannya. Kemudian yang di gambar kiri itu menunjukkan dia sampah yang berlebihan dan tidak ada pengolahan seperti itu teman-teman. Itu meningkatkan kayak nanti aliran sungai itu tidak terkendali, terus kayak ke biota laut itu di biota sungai itu terganggu seperti itu, ekosistem itu semakin terganggu karena adanya sampah-sampah plastik itu teman-teman. Oke, selanjutnya dari Mas Omet, silakan. Ya. Kemudian kan ini terkait dengan lingkungan kan. Sebenarnya kenapa kita juga penting untuk interest terhadap lingkungan. Salah satu alasannya itu adalah lingkungan itu kan kita hidup pasti kita menginginkan hal yang seperti tadi kan, lingkungan yang ideal, yang asri, yang tanpa polusi. Nah ternyata jadi sehingga tapi ekspektasi tersebut nggak sesuai dengan realita yang ada, dan juga lingkungan itu pasti selalu akan terbahas di setiap waktu karena sulit untuk menciptakan sebuah lingkungan yang ideal. Nah di sini juga kan sekarang ini lagi kondisi pandemi COVID-19, ternyata juga memberikan dampak terhadap yang menghasilkan limbah-limbah. Salah satunya adalah limbah medis dan masker. Dan bahkan ada sebuah artikel yang menyebutkan bahwa limbah masker yang saat ini itu sudah menjadi salah satu limbah yang telah mencemari lautan kayak gitu. Kan kalau udah mencemari lautan kan berarti udah memiliki dampak negatif yang begitu besar kan terhadap ekosistem yang ada di laut. Apalagi kita juga sebagai manusia kan tentunya juga uh, uh, dari segi pangan, konsumsi dan berbagai bidang yang juga berhubungan dengan kayak gitu. Bisa lanjut Mas. Oke. Selanjutnya terkait lingkungan juga itu telah diatur oleh peraturan pemerintah. Nah seperti yang aku udah bilangin tadi kan, terkait lingkungan itu pasti akan selalu dibahaskan dalam setiap satuan waktu. Juga dari perkembangan industri maupun infrastruktur yang ada di suatu negara pasti juga berhubungan sama lingkungan. Dalam bentuk sebelum industri dibuka itu dalam bentuk dan standar-standar tertentu, seberapa banyak atau semaksimal apa suatu industri misalnya menghasilkan sebuah limbah kayak gitu. Dan bahkan telah di situ juga diatur entah dari sebuah industri dikasih zona merah, dinyatakan sebagai merah, kuning, hijau sesuai dengan apa yang telah diperbuat industri itu terhadap lingkungan. Apakah mereka juga bertanggung jawab terhadap dari pencemaran lingkungan yang mereka lakukan atau mereka hanya membiarkan begitu saja. Dan di situ juga ada aturan yang jelas jika sebuah industri itu tidak memperhatikan terhadap lingkungan gitu. Nah selanjutnya ini teman-teman, yang pasti ini ada dua nih ya,
Ada 2 gambar nih. Jadi gambar pertama itu dia organisasi yang dibawahi oleh WHO. PBB kok WHO, sorry. Jadi dia Intergovernmental Panel on Climate Change. Jadi dia organisasi yang membawahi langsung mengenai perubahan iklim itu sendiri. Dan dia meneliti tentang perubahan-perubahan iklim dan bagaimana penanggulangannya seperti itu. Jika penelitian mengenai skala global itu, salah satunya membawahi adalah dari IPCC ini. Nah, sementara di Indonesia sendiri itu sudah ada peraturan khusus teman-teman, yaitu Permen LH atau Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, yaitu nomor 5 pada tahun 2014. Nah, yang salah satu permasalahan utama itu adalah baku mutu air limbah. Karena itu yang sering ditemui dalam kehidupan masyarakat kita, seperti itu. Terutama kayak air limbah itu dia dari industri itu harus diolah kembali dan juga sebagai itu menjadi aman, tidak berbahaya seperti itu. Karena kan ya di beberapa daerah sungai itu merupakan salah satu sumber mata air yang sering dipakai, nah, baik itu untuk mencuci, untuk apapun atau bahkan untuk kayak kehidupan sehari-hari. Jika air sungai itu nanti tercampur oleh limbah, otomatis kan ya rakyat masyarakat yang ada di sana itu tidak bisa menggunakan, bahkan bisa menimbulkan penyakit baru seperti itu teman-teman. Makanya dari Indonesia sendiri membuat peraturan seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam definisi lingkungan. Karena lingkungan itu yang adalah tempat yang sering kita tinggali, pasti punya pemikiran sendiri mengenai lingkungan itu apa sih sebenarnya artinya gitu teman-teman. Jadi kalau lingkungan sendiri itu memiliki arti seperti ini. Adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Jadi lingkungan itu yang pasti tadi aku sebutkan ya. Jadi kayak dari gambar ini dia dapat dilihat. Jadi lingkungan itu kayak dia tuh dari udara, dari tanahnya sendiri dan juga dari airnya itu sudah termasuk dalam suatu lingkungan. Seperti itu teman-teman. Dan yang mempengaruhi ke perkembangan kehidupan manusia. Jadi dari udara sendiri, tanah sendiri maupun air itu sendiri, itu pasti dapat mempengaruhi kehidupan manusia untuk hidup, untuk apapun seperti itu teman-teman. Seperti yang aku jelaskan sebelum-sebelumnya itu. Jadi lingkungan itu sangat penting bagi kita, manusia maupun makhluk hidup yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Oke, kemudian ini gimana sih komparasi bidang lingkungan terhadap Sustainable Development Goals. Jadi SDGs ini adalah salah satu hal yang penting karena ini telah dibahas secara global di dunia oleh PBB. Nah, jika kita mengambil isu lingkungan, kira-kira SDGs nomor berapa aja sih yang bisa terkait atau oh iya sorry saya ulangi. Jadi sekarang itu kan jika kita mengambil bidang lingkungan itu apa sih hubungannya terhadap Sustainable Development Goals. Jadi SDGs ini sendiri adalah topik yang telah dibahas atau dirancang oleh PBB secara global. Jadi ini di tiap tahunnya juga ada turunan-turunan bidang tertentu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ini yang harus dicapai di tiap tahunnya. Nah, jika kita mengambil isu terkait lingkungan, kira-kira poin berapa aja yang akan berhubungan? Yang pertama, poin nomor 6 terkait clean water and sanitation. Jadi di sini kan kalau kita mengambil topik lingkungan, berarti kita juga berhubungan terhadap pencemaran limbah di life below water. Jadi di situ kan terhadap kehidupan di bawah air. Terus life on land. Jadi kehidupan juga di muka bumi. Jadi kan kalau misalnya lingkungan tercemar, berarti sangat mengganggu. Terus juga climate action. Kenapa climate action? Karena sebenarnya ada satu poin lagi yang juga berhubungan terhadap lingkungan. Dan biasanya orang-orang menganggap itu kok bisa poin tersebut juga ternyata berhubungan juga terhadap lingkungan. Itu dari yang kedua, zero hunger.
Kenapa topik lingkungan berhubungan sama zero hunger? Nah, sekedar info, untuk di Indonesia sendiri dia adalah salah satu negara penghasil limbah makanan. Jadi Indonesia itu sering buang-buang makan, istilahnya kayak gitu. Padahal kalau misalnya di negara luar kayak di Eropa sana itu ada mereka akan didenda ketika makan terus nggak dihabisin kayak gitu. Jadi meskipun orang berkata kalau makanan kan aku yang beli, terus jadi bebas dibuang. Nanti kalau pemerintah sana mengatakan bahwa kamu bebas membeli makanan, tapi sumber daya alam itu milik semua orang, begitu. Jadi untuk Indonesia sendiri masih banyak menghasilkan limbah organik berupa makanan, begitu. Nah, kemudian apa sih permasalahan lingkungan di Indonesia? Jadi kita kerucutin Indonesia, kira-kira permasalahan apa aja yang menjadi uh, topik yang harusnya bisa diselesaikan oleh khususnya oleh mahasiswa. Yang pertama yaitu sampah. Nah, jadi Indonesia itu adalah negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Posisinya di bawah Cina, itu sekitar 14,8 ton per tahun. Gitu. Jadi Indonesia itu menghasilkan sangat banyak sampah plastik. Dan jika kita lihat juga di lingkungan sekitar kita, pasti ada banyak sampah yang dihasilkan. Nah, kemudian dari problem yang lain juga adalah banjir, pemanasan global, terus pencemaran udara, pencemaran tanah, dan masih banyak lagi. Itu bisa saya yakin teman-teman juga sering melihat bukan hanya di artikel, tapi kita juga bisa melihat di daerah sekitar. Nah, terus kenapa sih kalau misalnya mau nanya kenapa kita juga harus peduli terhadap lingkungan, Nah, soalnya pasti kita juga menginginkan lingkungan yang ideal. Nah, untuk itu, untuk peduli terhadap lingkungan, kita juga harus mulai dari diri kita sendiri. Misalnya salah satunya adalah nggak membuang sampah sembarangan, atau juga dengan mengajak seminimal mungkin anggota keluarga kita minimal kayak memilah sampah, yang hal-hal sederhana tapi memberikan dampak atau impact yang besar terhadap lingkungan kita. Nah, ini salah satu contohnya teman-teman dari permasalahan lingkungan itu. Jadi ini berita sempat banyak nih yang membahas ini. Jadi kayak dulu itu kan di setahun yang lalu, kurang dari setahun ya. Itu Sungai Bengawan Solo itu hitam pekat. Nah, itu dugaan awalnya kalau dari berita-berita yang muncul itu dia karena limbah industri, dan limbah industrinya pun dibuang itu melebihi ambang batas sesuai dari peraturan. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau dari sini kan sudah dilihat, ini permasalahan yang pelik bagi kita sebagai masyarakat yang akan merasakan dampak dari lingkungan itu sendiri, yang akan merasakan dampak positif dari lingkungan itu sendiri. Kalau melihat seperti ini kan ya kita nggak bisa menikmati sumber air yang dari Bengawan Solo itu sendiri kan, itu. Terus ada berita-berita lain teman-teman. Nah ini terutama yang ada di Jakarta. Jadi Jakarta itu sempat dia dianggap memiliki polusi terburuk di dunia. Jadi kayak digambarin ya udah jelas dia banyak asap gitu. Tapi ini bukan kabut sebenarnya. Bukan kabut kayak ketika pagi hari gitu, bukan. Dia kabutnya itu disebabkan oleh kendaraan-kendaraan bermotor gitu. Apalagi di Jakarta kan kendaraan bermotornya itu sudah banyak sekali ya, hingga dia macet gitu. Itu salah satunya penyumbangnya itu. Nah, kalau gas-gas ini nanti terkumpul dan nanti itu akan naik ke atas sehingga merusak ozon. Seperti itu. Itu yang sangat berbahaya, teman-teman. Nah, kemudian ini yang paling apa ya? Yang paling sekarang lagi digencar-gencarkan itu ya oleh para pegiat lingkungan. Jadi mikroplastik. Mikroplastik itu jadi dia yang plastik itu yang menyebar di laut sekarang sudah banyak. Bahkan aku pernah membaca salah satu artikel itu ya. Ada peneliti itu sudah mencoba untuk melihat sudah sampai mana sebenarnya mikroplastik itu. Dan pengujiannya itu di Antartika, teman-teman. Tapi masih belum dijelaskan itu dia apakah sudah berhasil atau sudah menemukan di sana apa enggak. Tapi yang pasti
beberapa artikel yang lain yang aku pernah baca itu, mikroplastik ini sudah menyebar banyak ke laut-laut gitu teman-teman. Sehingga ini perlu adanya satu solusi gitu teman-teman. Ini merupakan permasalahan pelik dari yang air tadi, terus dari gas itu tadi, terus yang nanti polusi tanah itu. Ini perlu solusi teman-teman. Karena lingkungan itu juga akan sebagian dari diri kita masing-masing, dari diri manusia. Karena kita memanfaatkan alam, memanfaatkan lingkungan untuk mencapai sesuatu hal seperti itu. Untuk digunakan kayak air minum, itu teman-teman ya. Nah, ini kalau seumpama kita topik dalam bidang lingkungan, salah satunya itu adalah metode pengolahan limbah, teman-teman. Jadi, kalau bedanya dengan infrastruktur itu ya, kan kalau di materi sebelumnya itu infrastruktur menjelaskan tentang limbah gitu, teman-teman, pengolahan limbah. Kalau infrastruktur itu membahas tentang kayak instalasinya, yang skala besarnya gitu, teman-teman. Tetapi kalau kita mau mendetail sendiri dulu, metode pengolahan limbah itu kita mencari dulu metode yang ampuh untuk mengambil limbah-limbah, baik itu limbah plastik maupun limbah dari logam berat, yang nanti dari industri-industri itu teman-teman. Jadi kita mencoba melihat dan mengamati apakah ini metode yang terbaik. Kita coba dalam skala lab dulu seperti itu. Nah, nanti kalau semua sudah berhasil, baru nanti kita kembangkan ke dalam skala besar. Dan itu nanti adalah hubungannya dengan infrastruktur gitu teman-teman. Nah ini kalau kita analisis ya mengenai aturan baku mutu air limbah dari Permen LH nomor 5 tahun 2014. Ini aku ambil salah satu contohnya ya. Ini peraturan untuk kadar air limbah dari electroplating atau dari penyamaan kulit gitu. Nah, dapat dilihat teman-teman, ini dari logam-logamnya sendiri itu udah diatur sedemikian rupa. Jadi kadar dalam satu air itu tidak boleh melebihi kadar-kadar seperti ini. Dan biasanya ini orang dari Kemen LH itu yang berperan penting. Nanti yang inspeksi ke setiap industri-industri seperti itu teman-teman. Melihat bagaimana proses pengolahannya itu ya. Proses pengolahan limbah itu sebelum dibuang ke sungai. Itu kalau aku sempat dulu ya mengambil sampel untuk uji sampel pengolahan limbah. Salah satunya adalah limbah krom. Nah, limbah krom ini dia terkenal sangat berbahaya dan merusak tubuh karena dia bersifat karsinogen, menimbulkan kanker gitu teman-teman. Jadi jadi aku pernah melihat itu, aku tanya ke bapaknya. Aku nggak berani sebut tempatnya ya, karena itu nanti juga nanti kayak mengekspos gitu. Aku tanya, loh ini kalau seumpama ini airnya ini gimana Pak kalau seumpama masih ada kandungan logamnya ini? Ya kami buang, gitu katanya. Nah kebetulan itu aku kan bawa itu airnya, aku ambil buat nanti diolah. Nah ternyata memang ketika dicek melebihi ambang batas dia. Itu yang salah satu kelemahannya itu. Itu tapi masih dalam skala home industry teman-teman. Seperti itu. Kedua nih, pengolahan kualitas udara. Apalagi yang melihat kondisi seperti ini ya, karena terutama di bidang industri. Industri itu pasti kan dia mengeluarkan gas-gas, dan apalagi kalau dia industri kayak industri ini, industri tambang, bukan industri ke pertambangan bisa, terus kalau kayak industri lain-lain yang nanti berhubungan dengan logam ataupun pokoknya dia masih membawa sesuatu bahan yang agak berbahaya. Itu perlu teman-teman. Karena apa? Kadang gas itu kayak partikulat-partikulat dalam gas itu masih kadang terbawa gitu teman-teman. Contohnya itu dia ada yang logam, itu dia masih bisa terbawa oleh gas itu. Sehingga perlu pengolahan lebih lanjut agar ketika gas itu keluar dan terhirup oleh orang, itu tidak terlalu berbahaya. Seperti gambarnya seperti ini teman-teman. Ini salah satu contoh pengolahannya ya. Jadi kalau dia itu nanti dari udara kotor itu dimasukkan dan ada semacam filter seperti itu.
Nah, semacam filter itu nanti partikulat-partikulat yang berbahaya itu sudah difilter sih. Seperti itu, teman-teman. Itu salah satu dasar kalau untuk pengolahan kualitas udara. Dan yang sekarang lagi dikejar-gencarkan seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian gimana sih cara menemukan ide yang bertema lingkungan? Nah, sebenarnya untuk cara menemukan ide sendiri itu merupakan hal yang umum ya. Jadi kan kita bisa menemukan sebuah ide seperti yang saya katakan tadi itu jika terjadi antara gap ekspektasi dan realita. Misalnya ekspektasinya itu kita mengharapkan kondisi ideal lingkungan yang asri. Ternyata yang ada itu ternyata banyak polusi udara, terus banyak terjadi bencana alam dan lain-lain. Nah, jadi di sini itu kita bisa dengan memulai melihat permasalahan yang terjadi di sekitar. Nah, kita juga harus update terhadap informasi yang ada. Informasi terkini mengenai lingkungan dapat membantu dalam mencari ide yang baru. Oke, lanjut Mas. Nah, kemudian setelah mendapatkan itu kita bandingkan. Kan metode umum itu biasanya udah ada atau untuk tahun 2020 kayak sekarang ini kayaknya untuk menemukan sesuatu yang baru itu udah jarang. Jadi kita sesuatu yang udah ada sebelumnya. Jadi kita itu udah memiliki banyak landasan atau tinjauan pusat yang ada sebelumnya terkait isu-isu yang berhubungan dengan lingkungan. Nah, jadi bandingkan metode-metode tersebut atau komparasikan metode selanjutnya. Jangan lupa untuk brainstorming dan banyak membaca. Jadi kita bisa temukan ketimpangan-ketimpangan tadi. Jadi misalnya kita udah menemukan salah satu kan dalam penggunaannya itu biasanya hanya sekali pakai dan nggak boleh misalnya kayak hazmat atau APD itu kan dia hanya sekali pakai. Jadi di situ kita bisa mencari permasalahan bahwa itu harus diolah biar nggak nimbun gitu, biar nggak nimbun atau kita menciptakan sesuatu yang lebih ramah lingkungan yang seperti apa gitu. Nah, untuk selanjutnya ciptakan lingkungan yang sefrekuensi. Misalnya, kamu adalah penggiat di bidang karya tulis ilmiah, terus tertarik terhadap bidang lingkungan. Nah, bentuklah tim yang berhubungan dengan hal tersebut sehingga ketika Anda mengangkat terkait hal tersebut, kalian bisa berdiskusi lebih dalam. Namun juga bisa, misalnya nih dari teman-teman dalam tim tersebut juga banyak menyodorkan beberapa ide terkait lingkungan. Nah, untuk mengerucutin menjadi satu ide, bisa teman-teman itu menganalisis menggunakan SWOT misalnya apa metode yang lain. Jadi di situ tujuannya biar kamu nentuin nih kira-kira isu apa yang harus benar-benar diangkat saat ini dan kira-kira ini cocok nggak sama misalnya ingin mengikuti lomba sama lomba yang teman-teman akan ikuti. Jadi di situ tujuannya dikomparasikan. Jangan lupa juga ketika kan kalau misalnya di suatu lingkungan tersebut misalnya ingin berkarya, pasti sedikit demi sedikit kita juga akan ingin berkarya misalnya. Dan kemudian kalau misalnya lingkungan tersebut membahas tentang lingkungan misalnya, maka kita bisa membahas terkait lingkungan jauh lebih advance atau lebih dalam dibandingkan dengan lingkungan yang lain misalnya. Jangan lupa juga di sini kalau misalnya teman-teman bakal membentuk tim, jangan lupa dari satu tim itu juga harus saling melengkapi. Misalnya ada yang bisa desain atau ada yang kalau membaca itu dia istilahnya itu bisa menyerap banyak bahan bacaan atau nggak bosan membaca. Jadi hal seperti itu juga dibutuhkan dalam menciptakan lingkungan yang sefrekuensi. Oke, lanjut Mas. Nah, ini teman-teman. Jadi kan sudah dikasih tahu ya, kalau untuk mencari ide-ide dari bidang lingkungan itu bagaimana. Ya sekarang kami kasih contohnya. Nah, kalau melihat kedua permasalahan ini nih teman-teman, ini sebenarnya bisa menjadi salah satu cara
ada namanya itu kromium 6. Nah, kromium 6 ini dia terkenal sangat berbahaya, sangat toksik sehingga menimbulkan karsinogen, menyebabkan kanker tubuh seperti itu teman-teman. Nah, sementara kromium 3 itu dia aman dan juga sebagai bahan baku bahan baku dari electroplating itu sendiri. Kayak lapisan krom itu sendiri ke logam. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau menggunakan microbial fuel cell, kromium 6 ini diubah menjadi kromium 3 yang lebih ramah lingkungan seperti itu. Dibutuhkan gitu teman-teman. Dan juga tapi kalau seperti itu, jadi dia bisa menghasilkan listrik teman-teman. Walaupun listriknya itu arusnya itu dia masih skala miliampere dan juga voltasenya itu masih skala milivolt seperti itu. Itu yang sekarang memang lagi banyak pengembangan microbial fuel cell ini. Dan juga dari modelnya pun ya simpel, tidak perlu kayak preparasi yang berlebih seperti itu. Kemudian, nah, kalau seumpama dari microbial fuel cell ini kalau seumpama kita kita bedah kalau dari untuk latar belakang, tujuan hingga kesimpulannya itu. Jadi kalau latar belakang itu ya, yang pasti kita membahas itu logam berat yang semakin banyak, limbahnya itu semakin banyak, itu dari industri, tapi pengolahannya itu minim. Sehingga dampaknya itu sangat besar ke lingkungan maupun ke makhluk hidup, seperti itu teman-teman. Sehingga microbial fuel cell ini hadir dengan tujuan untuk mengurangi limbah logam berat, seperti itu. Sedangkan metodenya pasti masih uji laboratorium. Dan nanti dari uji laboratorium itu dievaluasi. Oh ternyata ini sudah mampu nih. Ternyata sudah mampu untuk mengurangi, untuk mengurangi kadar logam, seperti itu. Nah hasil dan pembahasannya itu nanti yang seperti aku jelaskan sebelumnya. Jadi yang pasti itu dia pengurangan kadar logam beratnya. Tapi yang pertama kita coba adalah limbah buatan dulu. Karena apa? Kalau seumpama langsung terjun ke limbah yang asli, itu pasti susah teman-teman. Karena limbah yang asli itu belum tentu dia mengandung 1 logam aja. Seperti itu. Pasti dia ada salah 1 logam dan itu bersifat sebagai pengotor. Itu nanti dapat mengganggu efisiensi dari pengolahan limbah itu sendiri. Misalkan kalau kita itu kayak ingin kayak mengolah limbah krom 6 jadi krom 3. Tetapi nyatanya kalau di limbah asli itu dia ada kayak Zn, ada zinc. Itu yang bisa nanti mempengaruhi efisiensi dari pengolahan limbah itu sendiri teman-teman. Sehingga kita coba sekali itu teman-teman mengambil di industri electroplating seperti itu. Terus nanti ada power density. Power density ini kayak dia tuh menghasilkan energi gitu teman-teman. Jadi kayak karena ini kalau semua teman-teman ingat ya kalau pelajaran kimia dulu ya di SMA. Itu dia sistemnya itu dia reduksi maupun oksidasi gitu teman-teman. Jadi kalau seumpama karena adanya reaksi redoks itu, dia akan menghasilkan arus dan arus ini dan sampai waktu berapa seperti itu. Dia benar-benar reaksi itu selesai. Kalau reaksi itu selesai berarti dia konversi kromium 6 jadi krom 3 itu selesai. Otomatis sisanya itu adalah kromium 3 yang aman bagi tubuh maupun bagi lingkungan teman-teman. Dan yang pasti adalah mekanisme pengurangan limbahnya. Nanti kayak main reaksi seperti itu. Nah nanti kesimpulannya diambil itu, yang pasti kalau semua sudah menghasilkan data yang bagus dalam skala lab, nanti dapat dikembangkan teman-teman menjadi instalasi yang lebih besar. Dari itu nanti ditawarkan ke industri-industri, baik itu industri logam maupun industri-industri yang lain, yang nanti dapat sesuai dengan tujuan penelitian itu sendiri. Seperti itu teman-teman.
Nah, yang selanjutnya ini yang pasti adalah gas buang. Mungkin kalau dua metode pengolahan ini jarang kalian dengar ya. Tapi yang atas itu, yang electrostatic precipitation itu yang sekarang benar-benar akan dikembangkan teman-teman. Jadi dia memanfaatkan tenaga listrik yang nantinya dari gas yang akan melewati dari alat ini, itu dia akan logam-logam itu akan tertarik, partikulat itu akan tertarik karena adanya gaya energi listrik seperti itu teman-teman. Gaya listrik seperti itu. Jadi partikulat-partikulat itu yang partikulat padat dan ya bisa saja logam maupun yang karbon yang sangat berbahaya lah itu nanti akan tertarik teman-teman, tertarik ke sebuah plat yang dialiri listrik seperti itu, nanti hubungannya dengan gaya listrik. Dan juga spray tower ini metodenya hampir sama seperti yang electrostatic precipitation gitu teman-teman. Nah, kalau kita lihat ya, untuk bedah mengenai dari metode ini, ide dari electrostatic precipitation ini nanti latar belakangnya seperti sebelumnya, tapi cukup bahas yang pertama adalah pertumbuhan dari industri maupun kendaraan bermotor itu yang berkembang dengan pesat seperti itu, sehingga menimbulkan gas-gas yang semakin banyak. Nah, karena gas-gas yang semakin banyak ini, otomatis kan iklim akan berubah teman-teman. Iklim ini akan rusak, terutama ozon ini akan rusak. Baik itu nanti bukan hanya iklim, bisa saja nanti lingkungan yang lain, maupun efeknya ke dalam tubuh manusia. Seperti itu. Dan nanti ketika kita menghirup udara yang sangat beracun, itu bisa saja, itu nanti kita termasuk inhalasi keracunan karena gas, maupun bisa sampai kematian. Itu yang latar belakangi dari electrostatic precipitation. Bisa seperti itu. Sehingga tujuan dari pengembangan alat ini itu mengurangi partikulat gas yang berbahaya sih. Seperti itu teman-teman. Sehingga udara yang akan dikeluarkan baik itu dari kendaraan bermotor maupun industri itu jadi lebih bersih, yang aman seperti itu. Sehingga tidak merusak lingkungan. Dan metodenya tetap karena kita pasti awalnya itu adalah uji laboratorium dulu. Kita bikin skala kecil teman-teman. Kita skala kecil dulu bikin biasa, baru nanti kalau kita sudah menemukan hasil yang terbaiknya dan kita evaluasi. Dan hasil itu seperti nanti dari pengurangan kadar partikulat gasnya, terus pengecekan kualitas udara setelah diolah itu, bahkan mekanisme pengolahan gasnya. Kalau nanti dilihat itu sudah dilihat, wah ternyata sudah optimum, dia sudah bisa, dia memiliki efisiensi yang besar untuk mengolah gas-gas buang dari industri maupun dari kendaraan bermotor. Seperti itu teman-teman. Sehingga yang pasti nanti kita kembali ke bidang infrastruktur, pengembangan untuk yang skala besarnya, dan nanti itu untuk ditaruh di tempat mana saja, itu nanti yang bisa kembangkan seperti itu. Nanti karena esensinya ya, baik itu energi, lingkungan maupun infrastruktur itu sebenarnya itu saling berhubungan teman-teman. Nanti kalau semua kita lingkungan itu, contohkan kayak yang aku jelasin tadi ya, kita sudah menemukan hasil optimum dari uji laboratorium, ya, skala laboratorium. Nanti kita kembangkan, kita tawarkan ke siapapun, ke pemerintah, ya nanti kami sudah menemukan inovasi seperti ini. Itu insya Allah biasanya ya, itu pemerintah itu, terutama kayak dari kota-kota kayak Surabaya itu, dia itu sering memberi, gitu. Kayak pemerintah itu sering melihat itu kayak potensi dari anak-anak muda terutama untuk mengembangkan sebuah inovasi, baik itu bertemakan lingkungan maupun energi. Karena sekarang yang sedang gencar-gencarnya seperti itu, teman-teman. Jadi, yang pasti kita coba uji skala laboratorium dulu. Kalau berhasil nanti kita kembangkan dari skala besar, nanti itu modelnya menjadi infrastruktur. Seperti itu. Nah, kemudian ide apa lagi sih yang bisa dibangun ketika kita tertarik terhadap isu lingkungan, gitu. Jadi kebetulan juga saya itu tertarik dengan pengolahan limbah. Namun sebelum itu sebenarnya
di sini dalam pengolahan limbah juga ada tantangan, gimana caranya juga kita harus memperhatikan economically-nya. Jadi kan biasanya meskipun technical properties lebih utama, kita juga harus memperhatikan ekonomi dari segi ekonominya gitu. Terus untuk limbah sendiri kan tadi udah juga dibahas di awal. Misalnya nih limbah cair. Jadi limbah cair juga kita bisa ngembangin di cara filtrasi, misalnya dalam penjernihan air misalnya di kolam ikan, itu kan kita bisa menggunakan filtrasi misalnya dari sabut kelapa dan lain-lain. Terus yang kedua juga menggunakan sedimentasi. Jadi sedimentasi ini misalnya kita dengan menambahkan kaporit, misalnya di PDAM ada juga proses sedimentasi sih. Jadi misalnya nih air biar yang lumpur-lumpurnya itu mengendap di bawah, sehingga yang lanjut dalam alirannya itu adalah yang udah jernih untuk masuk ke tahap selanjutnya. Nah, untuk saya sendiri itu ngembangin di bidang jadi yang adsorben fotokatalitik ini, kita itu menggunakan prinsip pemanfaatan energi foton dari cahaya matahari. Jadi di situ kita memanfaatkan oksida logam, misalnya TiO2 atau CuO. Terus di sini juga dari adsorbennya sendiri kita menggunakan bahan-bahan yang bisa menyerap. Misalnya itu reduksial graphene oxide atau karbon aktif. Jadi untuk prinsip adsorben fotokatalitik itu adalah ketika kan di sini tujuannya untuk memecah limbah warna sih, limbah warna di sini yang akan dipecah dalam proses adsorben fotokatalitik. Jadi dengan memanfaatkan cahaya matahari itu akan diserap oleh si oksida logam, misalnya TiO2. Misalnya nih dalam senyawa yang berbahaya dalam limbah warna, terus diserap oleh karbon aktif. Nah, setelah diserap dengan maksimal, maka elektron dari perubahan energi foton dari cahaya matahari itu akan memecah senyawa tersebut menjadi senyawa-senyawa yang sederhana dan mudah larut dalam air. Kayak gitu. Jadi di sini sehingga limbah warna yang misalnya sebelumnya misalnya metilen biru, di situ yang warnanya biru pekat bisa menjadi biru muda atau menjadi air yang bening atau jernih kayak gitu. Jadi itu adalah prinsip adsorben fotokatalitik. Jadi di sini untuk adsorben fotokatalitik sendiri juga sebenarnya di sini sedang dalam proses pengembangan karena dia menjawab permasalahan kekurangan selanjutnya yang utamanya itu adalah tidak menyebabkan sedimentasi. Kan biasanya di dalam aliran sungai itu bahayanya ketika kita kayak gini loh, misalnya kita ingin mengatasi sebuah limbah, tapi ternyata produk atau alat kita itu yang justru menghasilkan limbah kayak gitu kan. Nah, sedangkan dalam proses adsorben fotokatalitik ini dia itu tidak menyebabkan sedimentasi karena dia memanfaatkan elektron, terus dari senyawa yang berbahaya itu dipecah menjadi senyawa yang mudah larut dalam air kayak gitu. Prinsipnya seperti itu. Kemudian bisa lanjut, Mas. Nah, kemudian juga limbah padat seperti yang udah yang tadi dijelasin juga kan. Untuk limbah padat sendiri misalnya dari sampah plastik maupun dari limbah organik. Nah, misalnya limbah organik itu kita bisa memanfaatkan yang pembuatan kompos atau briket. Jadi lingkungan itu nggak serta-merta kita nggak hanya kita menyelesaikan masalah lingkungan, misalnya mengatasi banjir atau mengatasi polusi udara, tapi kita juga bisa menginovasikan dengan pemanfaatan limbah, misalnya limbah yang harusnya tidak berguna dan misalnya mengganggu pemandangan atau mengganggu bagi lingkungan kita manfaatkan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Itu merupakan salah satu cara kita untuk mengelola lingkungan kayak gitu. Nah, untuk limbah organik sendiri juga di sini kita bisa buat menjadi bahan bakar, misal dia berhubungan sama energi. Nah, kan di webinar pertama juga teman-teman udah dapatin kan, kalau misalnya satu bidang itu pasti berhubungan dengan bidang-bidang lainnya. Di sini misalnya bidang energi, bahkan ketika kita mengarah ke bidang kesehatan juga, kita ketika memanfaatkan limbah berarti juga itu kita concern di bidang lingkungan kayak gitu. Nah, kenapa sih kok bisa limbah organik dia bisa diubah menjadi energi? Jadi kan setiap bahan-bahan organik itu pasti mengandung karbon dan energi itu misalnya
misalnya briquette nih, dia kan dari karbonnya itu karbon seberapa banyak rantai karbonnya itu yang bisa menghasilkan energi. Juga misalnya sampah plastik itu bisa diubah menjadi bensin misalnya, tetapi dengan jumlah bilangan oktan tertentu kan. Kalau kualitas bensin sendiri kan dia berdasarkan bilangan oktannya. Jadi di situ tugas kita adalah gimana cara merancang biar susunan atom karbonnya itu sesuai dengan yang kita inginkan, sehingga limbah-limbah tersebut juga kita bisa hubungkan untuk dibuat menjadi sebuah energi kayak gitu. Begitu misalnya briquette kan dia kalau briquette organik kan karena unsur karbon dalam bahan-bahan organik tersebut. Nah, yang kedua juga di non-organik, misalnya sampah plastik. Jadi sampah plastik itu kan salah satu topik yang sedang dibahas di dunia kan, apalagi Indonesia itu penyumbang sampah plastik kedua terbesar di dunia. Nah, di sini sampah plastik itu bisa dimanfaatkan dalam pembuatan keramik, ubin maupun paving block. Jadi sampah plastik ini kalau misalnya kita membuat sebuah komposit, kan komposit ada dalam ilmu komposit itu ada matriks sama filler. Matriks itu pengisinya. Jadi sampah plastik ini bisa sebagai pengisinya. Jadi dia juga bisa sebagai perekat. Misalnya kita buat dengan misalnya dia kayak pengganti, misalnya ada pasir, terus kita pakai 90% kita kekuatan dari dengan manufaktur misalnya dikompresi lebih keras kayak gitu, sehingga kekuatan atau sifat mekaniknya itu sesuai dengan produk yang akan kita buat. Nah, di sini ketika kita sedang membahas atau konsen di bidang lingkungan. Terus juga limbah non organik lainnya itu misalnya limbah logam. Nah, limbah logam itu tuh bisa di recycle. Lagi-lagi sebenarnya logam itu salah satu contohnya baja. Contohnya baja itu adalah salah satu bahan yang tidak akan habis. Maksudnya dia bisa di recycle kembali. Misalnya kita punya baja, terus dia itu nggak kepake, nah kita bisa panasin lagi, terus dicetak kembali hingga bisa menjadi logam kembali kayak gitu. Nah misalnya nih limbah kaleng aluminium. Limbah kaleng aluminium itu sebenarnya ketika kita panasin pada temperatur tertentu, temperatur meltingnya, terus kita cetak kembali, itu bisa menjadi logam lagi gitu, yang lebih yang istilahnya kualitasnya sama seperti logam yang sebelumnya kayak gitu. Jadi dalam recycling logam-logam itu juga adalah salah satu hal ketika kita juga konsen di bidang lingkungan. Oke, lanjut ke selanjutnya. Nah, kemudian nih pengolahan limbah. Jadi salah satu pencemaran suara itu kan biasa terjadi di kota-kota besar misalnya, atau di dekat industri yang kayak PLN kan biasa ini ada pencemaran suara. Nah, kita juga bisa berinovasi untuk mengatasi pencemaran suara itu dengan membuat sebuah absorpsi suara. Jadi absorpsi suara itu untuk menyerap. Jadi bahannya itu bisa menggunakan nanoselulosa. Jadi kan kalau tumbuh-tumbuhan itu pasti mengandung selulosa kan. Nah, jadi itu tinggal disintesis aja hingga dalam bentuk nano kayak gitu. Yang kedua juga dari desainnya. Jadi kan kita sebagai engineer ya, sebagai mahasiswa teknik, jadi desain ini juga salah satu bidang yang seharusnya menjadi kekuatan kita. Jadi desain itu salah satu hal yang penting dalam hal ini, misalnya dalam desain ruang sehingga dia bisa lebih kedap suara kayak gitu. Nah, ini salah satu dari contoh KTI yang pernah aku bikin. Ini sebenarnya sih PKM sih ini, yang PKM tahun kemarin itu yang 2019. Jadi aku dan tim itu bagaimana caranya itu bisa mengurangi limbah dari laundry itu teman-teman. Jadi dengan menggunakan membran filtrasi seperti itu. Jadi materialnya itu titanium dioxide dan dengan polimer seperti itu. Sesuai dengan judulnya Green Laundry, pengolahan limbah laundry dengan membran bla bla itu. Jadi di sini itu prinsipnya dia filtrasi gitu, dia menyaring gitu teman-teman. Karena kan kalau di limbah laundry itu sendiri kan dia banyak sabun itu sendiri yang akan disaring. Jadi dengan bantuan kompresor
apa? Jadi kompresor ini dia akan menekan air itu sendiri, air limbahnya itu. Nah, nanti kalau ketekan karena adanya tekanan, itu nanti otomatis dari membran itu akan jadi kalau ada limbah-limbah organik maupun limbah-limbah yang disaring dan nanti airnya itu akan keluar, itu akan menjadi lebih bersih. Jadi kan awalnya tuh kalau limbah laundry itu airnya kan butek ya teman-teman ya. Butek itu kalau bahasa Indonesia hasil yang dikeluarkan dari membran filtrasi ini, itu dia airnya itu menjadi lebih jernih seperti itu. Karena sabun maupun limbah-limbah organik yang terkandung itu sudah berhasil disaring dan ditahan gitu sehingga tidak menyampuri lagi ke dalam air itu. Sehingga air itu bisa aman dibuang seperti itu teman-teman. Terus ini yang aku bawa di PIMNAS dan juga aku bawa ke KTI. Dan alhamdulillah keduanya juga bisa menghasilkan medali perunggu. Tapi bedanya itu, kalau yang di KTI itu aku menambah ke dalam anode ini. Jadi yang berisi mikroba itu teman-teman. Maksudnya mediator ini apa? Jadi mediator ini kan tadi yang aku sebutkan itu prinsip dasarnya itu dari mikroba itu ketika ditambahkan dengan larutan gula itu, otomatis dia akan menghasilkan ATP dan elektron. Itu prinsip dasar dari biokim. Elektronnya kan berpindah kan menuju ke daerah katoda yang sebagai tempat pengolahan limbah itu sendiri yang akan mereduksi kromium 6 menjadi kromium 3. Seperti itu. Lah penambahan mediator yang dimaksud adalah elektrolit. Jadi dengan adanya elektrolit itu, awalnya elektron yang dihasilkan itu tersebar dan tidak bisa bergerak secara bebas, itu akan memudahkan elektron untuk bergerak melalui jembatan garam yang namanya itu ini kayak penghubung itu sebagai arus elektron itu ya. Itu menuju ke katoda yang dimana isinya kromium 6 itu elektronnya semakin lebih banyak seperti itu teman-teman. Sehingga efisiensinya itu semakin lebih besar. Seperti itu. Efisiensi untuk pengolahan limbahnya itu semakin besar. Sehingga dia dapat mengurangi dan mengkonversi kromium 6 jadi kromium 3 itu menjadi lebih banyak. Seperti itu. Itu sih kalau yang sebenarnya kalau dari KTI sebelumnya ya, yang aku bawa ke ITB kemarin itu. Mungkin nanti oh ya aku sekalian juga sharing-sharing juga ya kalau masalah yang aku kemarin di ITB itu. Yang waktu di ITB kemarin itu LKTI yang aku ikuti itu memang benar-benar apa ya? Beda dengan LKTI yang aku ikuti kemarin, yang sebelum-sebelumnya. Jadi di LKTI Isoterm itu namanya ya, Isoterm ITB, itu dia itu benar-benar melihat potensi kayak ini produk ini akan dikembangkan seperti itu. Jadi produk penelitian yang bisa dikembangkan jadi skala besar seperti itu. Apalagi melihat kondisi-kondisi lingkungan yang sangat besar seperti itu. Dan ada salah satu dia itu benar-benar konsepnya itu ya Allah simple banget. Tapi nyatanya dia mendapatkan juara 1 karena dia membawakan topik yaitu baterai yang ramah lingkungan dari limbah tomat seperti itu. Jadi tomat busuk itu dia bagaimana caranya itu dia akan menghasilkan listrik seperti itu teman dan jadikan baterai. Itu dia membuatkan juara 1. Yang aku rasakan dari finalis kemarin itu ya, mendapatkan poin lebih itu dia benar-benar di lingkungannya itu teman-teman. Apalagi keadaan kondisi lingkungan yang di negara kita seperti ini kan, banyak pencemaran, terus juga dari setiap daerah itu kadang airnya itu yang dihasilkan kadang kurang bersih, seperti itu. Metode ini nih adalah salah satu metode simpel yang dipakai untuk pengolahan limbah. Dan ada proses pemurnian air, seperti itu teman-teman. Yang nanti itu kalau seumpama air garam ya, untuk digunakan air minum itu nanti ada proses sendiri.
itu sudah termasuk dalam kontribusi lingkungan, teman-teman. Seperti itu. Terus kalau ini, kenapa sih harus memilih lingkungan gitu ya? Kalau memilih lingkungan. Jadi yang pertama itu kita kebermanfaatan karya. Kebermanfaatan karya itu yang dimaksud apa sih, teman-teman? Jadi maksudnya dia itu karya yang kita bikin itu walaupun kita skala kecil ya, skala laboratorium, itu dia masih bisa menghasilkan itu, masih bisa mengurangi limbah lingkungan itu. Limbah dari lingkungan yang rusak itu sendiri, yang sehingga lingkungan itu menjadi lebih bersih dari sebelumnya. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau dari skala kecil itu sudah bisa mampu mengatasi itu teman-teman. Terus yang kedua, ini yang sangat penting karena kita sebagai mahasiswa yang sudah mengetahui tentang ilmu-ilmu yang bisa kita terapkan ke dalam lingkungan. Jadi yang keunggulan ini yang sangat penting bagi saya. Jadi memberikan solusi untuk menyelamatkan lingkungan. Jadi kita dapat berkontribusi penuh untuk menyelamatkan lingkungan yang awalnya lingkungan ini sudah tidak ada harapan, menjadi memiliki harapan untuk lebih bagus dan lebih bersih lagi, teman-teman. Seperti itu. Itu yang sangat penting, apalagi kita sebagai mahasiswa. Seperti itu. Itu ya kalau dari pandanganku ya, teman-teman. Mungkin kalau dari Mas Komet gimana? Iya. Jadi kenapa sih kita juga apa sih keunggulan dari bidang lingkungan itu sendiri? Nah, seperti yang di luar yang disebutin tadi juga, saya ingin menguatkan kembali yang udah aku sebutin di awal tadi bahwa lingkungan itu akan terus terbahas di setiap waktu. Bahkan ketika kita yang beralih, misalnya pandemi kita beralih ke sesuatu yang virtual, tapi isu-isu lingkungan itu pasti bakal terbahas karena kita tentunya akan membutuhkan kondisi yang ideal. Apalagi kan ini pertumbuhan penduduk misalnya yang semakin membesar, artinya jumlah penduduk itu yang semakin banyak, terus kehidupan orang yang semakin padat. Jadi di sini juga pasti banyak yang dihasilkan yang dapat mencemari lingkungan. Untuk itu ini adalah salah satu isu yang selalu akan terbahas di setiap waktu kayak gitu. Karena tentunya kita selalu berusaha untuk memaksimalkan mencapai kondisi yang ideal untuk terkait lingkungan itu sendiri. Apalagi kan lingkungan itu akan memberikan solusi untuk menyelamatkan lingkungan yang impact-nya itu bukan untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang banyak. Jadi ini merupakan salah satu amal juga sih misalnya kalau kita di bidang lingkungan seperti itu. Benar sekali itu kalau dari Mas Omet ya. Jadi kita bisa kayak kita beramal gitu mengenai ilmu yang kita pelajari untuk kita terapkan ke lingkungan seperti itu. Jadi itu teman-teman. Mungkin sebuah akhiran dari kami ini sebenarnya kalau quote-nya ini dari cutting saya. Mungkin kalau dari teman-teman mungkin ada yang pernah dengar ya kalau angkatan 2017 maupun 2016 kalau ada yang itu ada Mas Rahadian Abdurrahman mengajarkan saya tentang PKM. Jam terbesar adalah usaha keras kita dalam menjaga lingkungan. Karena kita sebagai mahasiswa dan terlebih lagi kita adalah anak muda. Karena tidak ada siapapun yang bisa menghentikan kita. Karena kita adalah sebuah inovator muda yang memiliki pandangan luas sendiri untuk mengatasi lingkungan, energi, infrastruktur, dan lain-lain. Seperti itu, teman-teman. Karena dari Pak Karno sendiri pernah mengatakan, beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Gitu, kayak KTI yang pernah kami ikutkan, gitu, teman-teman. Oke, bagaimana kalau dari Mas Omet? Gimana moderator? Bagusnya kita bedah KTI dulu atau kita masuk ke sesi pertanyaan terlebih dahulu? Dibalikin ke pemateri dulu aja apa? Lebih enaknya seperti apa? Apa nanti di bedah KTI dulu, terus nanti pertanyaan langsung ditampung semuanya, baik materi maupun karya tulis ilmiah?
Bagaimana Mas Omet? Saya ngikut Atau aja. kita masuk sesi pertanyaan dulu aja kali ya, Iya, biar boleh. ada ini apa namanya biar lebih komunikatif juga dengan pertanyaan. Oke, sekarang masuk ke sesi bertanya untuk presentasi barusan ya dari Mas Omet dan Mas Ahnaf yang luar biasa. Nah, jadi untuk format pertanyaannya di chat kalian tulis aja hashtag nama /_ tanya seperti itu. Dan tulis pertanyaan kalian yang bertanya hashtag nama kalian _ tanya dan di bawahnya tulis pertanyaan kalian. Oke, ini ada pertanyaan dari Ulfi. Saya akan membacakan pertanyaannya maksudnya. Mohon maaf Mas, bertanya melalui chat. Ingin bertanya ke kedua Masnya, saya ingin bertanya mengenai metode pengolahan limbah. Apakah wastewater treatment untuk penghilangan mikroplastik memiliki potensi untuk dapat diterapkan langsung di perairan lepas? Karena setahu saya bahan-bahan yang digunakan belum aman untuk makhluk hidup di perairan. Terima kasih. Mungkin dari Mas Omet dan Mas Ahnaf bisa langsung menjawab pertanyaan ini. Ya Mas Ahnaf terlebih dahulu aja. Oh ya udah kalau gitu. Oke. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Dari siapa ini? Mbak Ulfi ya? Ulfi, ya. Ya, Mbak Ulfi. Oke. Begini, kalau masalah kayak itu ya, mengenai metode pengolahan limbah yang wastewater treatment dari mikroplastik itu, memang kalau kita melihat kondisi sekarang ini masih belum ada kemungkinan ya untuk diterapkan di perairan lepas. Mungkin begini saja, Dek. Sorry, ini nggak tahu Mbak Mas ya. Jadi gini aja, mungkin kamu bisa alihkan saja, bukan langsung ke perairan lepas seperti itu. Jadi mungkin kamu bikin instalasi nanti yang mengalirkan ke instalasinya seperti itu. Karena kan juga apalagi mikroplastik ya. Mikroplastik itu sekarang itu masih belum ada metode yang ampuh untuk mengecek di laut ini lagi banyak, ataupun di satu perairan yang kecil aja itu masih belum kayak belum ada kayak metode yang pas lah, kayak misal pengecekan gitu ya. Yang pasti sih masih perlu pengembangan lebih lanjut untuk ini. Mungkin kalau dari Mas Omet mungkin bisa menambahkan ya. Ya, sebenarnya saya juga belum membahas lebih jauh sih mengenai water treatment ini. Jadi kalau misalnya yang saya dengar kan itu kamu sendiri bilang kan memiliki potensi untuk dapat diterapkan langsung pada lepas, karena apakah bisa bahan yang digunakan itu belum aman untuk makhluk hidup di perairan. Jadi biasanya sebelum ini kita sebelum menerapkan keberhasilan dari metode yang akan kita gunakan untuk pengolahan limbah itu sendiri. Terus yang kedua juga perlu diperhatikan juga apakah metode pengolahan limbah kita ini menghilangkan limbah atau bahkan menghasilkan limbah yang baru. Itu kan justru kita mengatasi masalah tapi membuat masalah baru. Hal itu juga harus diperhatikan dalam metode pengolahan limbah. Mungkin dari jawaban Mas Ahnaf tadi udah mewakili ya, soalnya saya juga nggak bisa berbicara lebih banyak mengenai hal ini karena belum juga saya eksplor lebih jauh. Jika ingin membahas lebih lanjut nanti boleh, saya juga akan membaca lebih banyak terhadap metode yang seperti ini. Hanya itu aja sih menurutku, sebelum diaplikasikan langsung pasti akan ada skala lab terlebih dahulu, apalagi kan sebuah penelitian itu adalah sebuah pengembangan, jadi dia nggak langsung diaplikasikan gitu. Jadi karena pengembangan maka kita harus mencari atau menentukan terlebih dahulu hal apa atau hal-hal eksternal apa yang dapat mempengaruhinya. Pokoknya seperti itu sih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk Mas Omet dan Mas Ahnaf atas jawabannya. Untuk Ulfi, kalau ada pertanyaan lanjutan,
tanggapan bisa di chat saja dengan format yang sama. Sambil menunggu, saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya dari Maulana. Bertanya, permisi Mas, mungkin bisa dicontohkan karya mengenai sistem deteksi jika ada. Lalu, sistem deteksi yang baik itu seperti apa? Apakah ada kriteria tertentu? Terima kasih. Dari kedua pemateri mungkin bisa langsung dijawab. Oke, mungkin langsung aku jawab aja ya masalah ini. Iya, kebutuhan deteksi tadi materi dari Mas Ahnaf. Gini, kalau metode dari deteksi itu ya, deteksi limbah itu sebenarnya sudah banyak deh untuk pengolahannya itu, untuk pengembangannya, sorry. Itu mungkin kamu bisa cari-cari di jurnal ya. Karena aku sekarang ini fokusannya itu dia tentang sensor elektrokimia. Jadi itu sensor elektrokimia itu nanti yang salah satu pengembangan untuk deteksi logam berat. Karena sensor elektrokimia itu dia sebenarnya luas. Dia tuh bisa mendeteksi, kalau dalam bidang kesehatan dia bisa mendeteksi virus, mendeteksi kadar gula, seperti itu, maupun kadar kolesterol itu dia bisa. Terus kalau dalam bidang lingkungan, dia bisa melihat kayak kadar itu tadi, kadar limbah logam berat terutama. Itu yang sangat penting kalau dalam sistem elektrokimia. Itu sudah banyak penelitian. Mungkin kamu cari-cari jurnal ya. Kayak dia itu sistem deteksi secara elektrokimia logam berat. Karena itu sudah banyak. Jadi dia pertama itu fokusnya itu mengembangkan sebuah elektrodanya terlebih dahulu. Nanti kalau seumpama dari elektroda itu telah berhasil dikembangkan ya, nanti baru bisa dikembangkan dalam untuk kayak nanti bisa terhubung dengan smartphone, seperti itu. Terus kalau seumpama ini, apa ya tadi? Sistem deteksi yang baik itu seperti apa? Terus nanti kriteria tertentu, oke. Kriteria pertama kalau kita sebagai sistem deteksi, itu yang pertama adalah LOD. Kebetulan ini juga menjadi material TA aku juga ya, nanti skripsi ya, sensor itu. LOD namanya, yaitu Limit of Detection. Limit of Detection ini dia maksudnya itu dia sampai mana batas untuk mendeteksi, batas terkecil dia mendeteksi gitu. Mendeteksi sebuah benda. Mau itu logam, maupun itu dia kadar gula dalam darah, kadar kolesterol, maupun virus. Terutama virus-virus COVID-19 ini, salah satu pengembangannya itu nanti deteksi itu bisa ke deteksi COVID-19. Seperti itu tuh. Jadi, ada salah satu penelitian itu, dia deteksinya itu dalam satu gelas air yang isinya 400 mili, dia memiliki konsentrasi itu dia sampai 10 nanomolar. Artinya itu dia sangat-sangat sedikit sekali. Tapi dia bisa sensor itu dia bisa mendeteksi. Jadi kriteria yang pertama dan yang paling penting untuk membuat sebuah sistem deteksi itu adalah LOD. Seperti itu. Dan yang pasti kalau dari aku, itu sistem deteksi itu dia banyak. Dan yang aku kembangin saat ini adalah sistem elektrokimia. Sistem deteksi secara elektrokimia. Seperti itu. Bagaimana? Saya kembalikan ke moderator. Mungkin kalau dari Mas Komit ada tambahan? Cukup sih, kebetulan deteksi lebih ke arah mana. Udah jelas semua. Oke, dari pertanyaannya Maula sudah terjawab. Bila ada tanggapan atau pertanyaan lanjutan, sama seperti Ulfi, bisa ditanyakan lewat chat lagi depannya. Saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya dari Nisa, bertanya, apakah kualifikasi air bersih untuk mandi cuci versus minum sama? Apakah dari Mas Ahnaf memiliki rekomendasi lab-lab pengujian air bersih di mana? Terima kasih sebelumnya, Mas. Oke. Ini aku kembali lagi dengan peraturan dari Permen LH nomor 5 tahun 2014. Jadi dari itu sudah ada sistem sendiri-sendiri teman-teman. Baik itu untuk air bersih, baik itu untuk air minum. Itu nanti kalau untuk air minum itu ada aturan sendiri. Yang pasti kalau air bersih untuk mandi dan cuci itu dengan minum itu beda. Kualitasnya juga beda. Karena apa? Kalau air mandi dan cuci itu setidaknya
dia ya masih ambang batas, dia masih apa namanya itu masih ya batas aman. Tapi kalau untuk air bersih itu harus lebih aman lagi dari kualifikasi air mandi, apa air bersih untuk mandi dan cuci itu gitu. Kalau lab-lab pengujian air sih, ini kalian bisa coba ke teknik lingkungan gitu. Karena kan kalau kayak air bersih itu ya, salah satu parameter itu dia BOD, biological oxygen demand, atau dan juga COD, chemical oxygen demand. Jadi kayak kebutuhan oksigen secara biologis, yang secara biologis ini itu otomatis dia maksudnya itu dalam kayak biota-biota dalam perairan itu. Seperti itu nanti itu. Mungkin kamu bisa pelajari lagi. Ya. Nanti kalau semua tanya-tanya masalah itu nggak apa-apa, nanti bisa tanya by personal ya. Mungkin nanti aku bisa membantu lebih banyak untuk menjelaskan mengenai parameter-parameter penting untuk air bersih, baik itu air mandi dan cuci, vs air minum. Seperti itu. Maupun kalau lab-lab yang lain itu, mungkin kalian bisa ke lab Baristan, Balai Riset dan Standarisasi yang dibawahi oleh Kemenperin. Karena uji air bersih itu, kalian pasti nanti akhirnya akan menguji mikroba. Nanti mikroba ini apakah ada kandungan mikroba dalam air itu. Karena kalau kita ingin meminum air, yang nanti outputnya itu air bersih untuk minum, itu harus bebas mikroba. Seperti itu, teman. Seperti itu, Dek Nisa. Saya kembalikan ke moderator. Ya, dari Mas Ahnaf gimana? Dari Mas Omet gimana? Ada tanggapan juga? Cukup ya? Cukup ya. Oke, untuk Nisa sama, kalau ada tanggapan atau pertanyaan lanjutan bisa lewat chat dengan format yang sama. Pertanyaan selanjutnya akan saya bacakan dari Rabadari. Tanya, apakah sudah ada yang menggunakan mikroplastik sebagai bahan untuk karya tulis ilmiah? Bisa langsung dijawab. Bagaimana, Somet? Dari aku belum sih. Belum. Ya, kalau saya juga jujur belum. Kemarin ini nggak sih Mas, ada yang pernah bawa mikroplastik di reaction? Nah itu, oh ya, yang reaction itu yang waktu itu ya. Itu juga memang bahasan yang berat sih, memang kalau mikroplastik ini sekarang masih menjadi bahasan yang agak berat dan masih sulit untuk diaplikasikan. Seperti itu sih. Jadi masih belum ada KTI yang membahas itu sih. Maaf, kami tidak bisa menjawab dengan baik. Oke, udah cukup berarti jawabannya, Mas. Udah ya. Oke. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Dari Istiqomah bertanya, untuk kedua pemateri, berhubung kondisi pandemik sekarang ini, akses penelitian di lab yang bisa terbilang terbatas. Bagaimana untuk mengukur efisiensi skala lab dari topik penelitian yang akan diangkat ya, Mas? Soalnya melihat dari penjelasan uji yang meyakinkan melalui uji lab, mungkin ada solusi? Oke, dari aku dulu ya. Monggo, Mas. Jadi sekarang kan kondisinya sedang pandemi, terus juga kita entah physical distancing, social distancing, dan lain-lain. Nah sebenarnya sekarang ini pemerintah kita bisa mengikuti arahan pemerintah, misalnya ingin menghadapi new normal. Artinya saya dalam tanda kutip saya membahas dalam hal ini aja ya. Jadi saya nggak membahas sudut pandang yang lain gitu. Nah sebenarnya untuk pengembangan penelitian lab sendiri itu bakal akan dibuka kembali atau dilaksanakan kembali, tapi kita tetap mengikuti protokol dari pemerintah. Nah, jadi untuk mengukur efisiensi skala lab dari topik penelitian itu sebenarnya kita bisa nge-lab kembali istilahnya untuk selanjutnya, tapi dalam pengawasan yang ketat. Aminlah untuk kita bisa nge-lab kembali, soalnya tentu saja dalam kondisi yang sekarang yang work from, yang WFH itu kan kita nggak bisa sebaik ketika kita langsung ke tempat-tempat tertentu misalnya. Nah, terus juga apakah ada solusi? Jadi sebenarnya yang lagi dikembangin sekarang juga adalah sistem di mana kita ngembangin sesuatu yang bisa dilaksanakan di rumah misalnya. Jadi kan sebenarnya juga sekarang itu sedang dalam pengembangan misalnya dalam pemrograman.
Itu. Jadi dari data-data penelitian yang sebelumnya ada, itu kita kembangin dalam pemrogramannya. Misalnya nih kalau misalnya dalam bidang misalnya untuk analisis kekuatan mekanik misalnya kita membuat sebuah produk dari limbah misalnya kemudian akan diaplikasikan sebagai apa itu di analisis kekuatan mekanik itu kita juga ngembangin dalam aplikasi-aplikasi misalnya dalam 3D model atau misalnya simulasi menggunakan ANSYS atau SolidWorks jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya itu tantangan buat kita sih untuk juga harus beralih ke hal-hal yang seperti itu. Kayak gitu. Dan juga misalnya kita belum mampu itu kita juga bisa ada sebelumnya kita bahas atau kita komparasikan dari dibahas menggunakan sudut pandang kita. Tapi menurutku nih bagi seorang engineer anak teknik itu jadi dari segi desain dan simulasi itu sebenarnya seharusnya kompetensi dari mahasiswa teknik itu sendiri. Proses belajar saya juga membaca situasi tersebut ketika masuk ke pandemi ini, artinya juga ketika nanti kita keluar dari dunia kampus misalnya dalam dunia pekerjaan juga pasti hal seperti itu yang akan dikembangin di tahun-tahun selanjutnya. Jadi untuk solusi sendiri kita bisa ngembangin di pemrogramannya jadi dari data-data hasil yang data-data penelitian yang ada sebelumnya dan kita kembangin dengan aplikasi-aplikasi gitu. Jadi Mas Ahnaf ada tambahan? Sudah cukup Mas, sesuai. Oke, sudah cukup ya. Untuk isi koma, bila ada tanggapan atau pertanyaan lanjutan, boleh ditulis lagi di chat dengan format yang sama. Saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya dari Laila. Apakah KTI itu hanya bisa dilakukan dengan penelitian? Apa ada cara lain? Misalnya mencari data-data saja tanpa melakukan penelitian. Terima kasih. Wah, monggo Mas Omet ini yang lebih tahu ini. Oke. Mas Omet ini. Apakah karya tulis ilmiah itu hanya bisa dengan penelitian? Apakah ada cara lain, misalnya mencari data-data saja tanpa melakukan penelitian? Ya, jadi kalau misalnya teman-teman membahas lebih jauh mengenai karya tulis ilmiah, jadi ada karya tulis ilmiah yang hanya studi literatur. Jadi seperti yang saya udah bilangin tadi kan, kita mengkomparasikan jurnal-jurnal yang ada sebelumnya. Jadi itu masuk ke dalam metode penelitian data sekunder. Jadi kita mengambil penelitian-penelitian yang ada sebelumnya misalnya dalam buku atau jurnal. Juga kita misalnya menggunakan metode meta-analisis. Jadi itu emang metode-metode yang bukan metode eksperimen tapi menghasilkan data yang bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Jadi data yang diolah oleh kita, data yang diolah itu bisa dipertanggungjawabkan istilahnya kayak gitu. Nah, untuk sebenarnya dalam pengembangannya juga misalnya dari data-data yang udah ada sebelumnya. Jadi kita bisa analisis misalnya menggunakan tabel ANOVA atau statistika eksperimen yang lain kayak gitu. Jadi kita mengolah datanya. Yang kedua juga saya jawabannya sebenarnya mengarah ke kan ini penelitian dalam hal ini misalnya penelitian di lab. Nah, makanya di situ kok kita harus mengembangin juga kompetensi pemrograman memanfaatkan aplikasi-aplikasi untuk penelitian sendiri bisa menggunakan studi literatur aja. Jadi kebetulan juga saya sebenarnya waktu di awal-awal kebanyakan mengikuti lomba itu kebanyakan hanya studi literatur aja. Jadi kalau mau sedikit cerita sebenarnya waktu masuk ITS juga saya belum tahu apa-apa terhadap belum mengetahui banyak terhadap karya tulis. Kemudian karena banyak wadah-wadah yang menyediakan untuk pengembangan karya tulis, saya ikuti misalnya KTI dan lain-lain. Setelah itu juga dalam mengikuti lomba karya tulis, karena studi literatur juga pernah merasakan gak lolos apa, terus lolos abstrak, gak lolos full paper, dan hingga bisa lolos dan menjadi juara, artinya semua itu berproses gitu. Jadi untuk karya tulis sendiri itu bisa menggunakan studi literatur aja. Kayak gitu jawabannya. Oke, terima kasih atas kedua pemateri telah menjawab. Sekarang ada pertanyaan lagi. Dan, kalau ingin melihat hasil PKMPRINAS, GT bisa dicari di mana ya, Mas? Oh, oke. Oke, saya izin menjawab ya.
Kalau PKM GT sendiri sih mungkin kamu bisa tanya ke tim kawal deh, mengenai kayak PKM yang pernah PIMNAS dari himpunan jurusanmu, himpunan departemenmu. Jadi kayak tanya apakah ada kayak list sendiri gitu untuk kayak PKM GT maupun PKM 5 bidang kayak gitu. Nah, ini di-share sama Mas Danar. Ini sudah ada, dia itu nanti itu isinya proposal PIMNAS yang pernah PIMNAS itu, baik dari PIMNAS 31 maupun PIMNAS 32. Itu. Mungkin Mas Omet ada tambahan? Cukup sih. Oke, dari Hiram, apakah ada pertanyaan lanjutan atau tanggapan? Dari teman-teman kalau bertanya di chat ya, dengan format hashtag nama _ tanya. Terima kasih untuk Mas Danar mengirimkan intip.in/proposal PIMNAS ITS. Apakah linknya masih bisa atau enggak? Dan ternyata masih bisa ya? Bisa. Linknya masih aktif. Jadi Masih kalau ada. dibuka linknya itu bisa keluar di Drive, dan itu ada proposal PKM Timnas dari tahun 2017 sampai 2019. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman yang hadir di sini beruntung sekali bisa membuka link tersebut untuk mengakses proposal PKM yang masuk ke PIMNAS dari tahun 2017 sampai 2019 sebagai referensi. Dimana kalau dilihat ini nggak cuma PKM GT aja ya. Jadi ada PKM kewirausahaan, PKM 5 bidang, PKM GT, PKM AI. Ya, seperti itu. Iya. Nah, banyak sih. Dari kedua pemateri, apakah ingin melanjutkan bedah KTI? Boleh. Boleh. Mas Omet dulu mungkin. Mas Ahmad Waduh. Waduh. Yang sangat penelitian. Waduh. Oke. Sebentar ya, saya siapkan dulu. Oke. Dari teman-teman yang kalau ingin bertanya, silahkan di chat aja. Nanti mungkin habis bedah KTI, nanti bisa dibacakan dan akan dicoba dijawab dari kedua pemateri. Nah, ini teman-teman. Kalau KTI yang pernah aku ikuti ya, yang dari ITB. Jadi dia isotem yang kepanjangannya itu dari Indonesia Competition. Nah, jadi aku itu mengembangkan microbial fuel cell-nya, yang nanti itu dengan teknik kombinasi. Jadi dia biovolta itu, maksudnya itu biovolta itu dia elektrokimianya gitu, nanti yang bantuan dari ragi atau mikroba itu nanti menghasilkan elektron dan terjadi reaksi redox. Dan adsorpsi ini nanti limbah logam yang adsorb, teman-teman, diadsorb gitu. Dan kalau keterbaruannya dari ini dengan mediator, jadi mediator kayak elektrolit gitu. Ini kita langsung ke masuk bab satunya aja ya. Jadi ini abstrak itu, dia yang pasti ya, kalau abstrak itu kita bahas yang pertama itu mengenai latar belakangnya, terus tujuan yang akan dicapai, terus nanti metode sekilas, metode yang dijelaskan secara sekilas, hasil-hasil sedikit, baru nanti hasil kayak nanti apa namanya itu hasil, dan nanti kayak kesimpulan sedikit seperti itu, teman-teman. Jadi kayak salah satunya itu ya, salah satu proses pelapisan logam seperti proses electroplating yang telah diaplikasikan secara luas pada produksi barang elektronika, konstruksi pabrik, peralatan rumah tangga, otomotif, dan lain-lain. Tapi nyatanya proses ini juga membawa dampak negatif bagi lingkungan, yaitu terbuangnya limbah kromium yang bersifat karsinogen. Ini sudah menunjukkan dia latar belakang, yang melatar belakangi penelitian ini. Baru setelah itu dia menunjukkan metode yang mampu untuk menyelesaikan permasalahan ini.
salah satu metode yang menjanjikan dalam mengatasi limbah kromium adalah dengan microbial fuel cell atau MFC yang mampu merubah kromium 6 jadi kromium 3 yang lebih ramah lingkungan. Setelah itu, bahas mengenai MFC, kayak kekurangan MFC itu sedikit dan nanti apa yang ditawarkan, solusi yang ditawarkan. Seperti itu udah jelaskan metode secara sekilas, kayak variabelnya, seperti itu. Baru nanti ke hasil, seperti itu. Oke, kita langsung ke bab 1 ya, Rek. Bab 1, pendahuluan. Ini merupakan bab yang paling krusial. Kalau bagiku, itu bab ini merupakan tanda bagi para juri untuk melihat atau tidak sebuah full paper kita. Kalau dari bab satunya sudah jelek, udah biasanya juri itu langsung udahlah ini ngapain dilihat lagi. Akhirnya malah bosen. Udah ketahuan ini kalau dari latar belakang dari pendahuluannya aja jelek, ya pasti belakang-belakangnya jelek seperti itu. Karena aku dulu yang sebagai reviewer, yang aku membantu yang dari reaction itu aku pernah seperti itu. Melihat itu seperti itu. Bab pendahuluan itu sangat krusial dan memang sering kesalahan yang sering muncul itu di bab 1 ini, teman-teman. Nah, jadi kita ngomong latar belakang itu nanti kita bahas. Jadi kayak kita bahas mengenai electroplating-nya sendiri. Kayak electroplating itu bagaimana? Jadi di paragraf pertama itu kayak electroplating banyak digunakan dalam aktivitas di bidang industri saat ini karena dapat meningkatkan kualitas permukaan produk menjadi lebih baik. Antara lain pelapisan logam, peralatan otomotif, elektronik, konstruksi dan bangunan, perhiasan, pengepakan, sanitasi, dan masih banyak lagi. Setelah itu baru bahas kekurangan dari metode electroplating ini. Bahas secara umum dulu. Bahas secara umum. Jadi kayak apa sih dampak yang dibawa oleh electroplating ini? Dampak negatifnya itu apa? Jadi dibahas sedikit. Kayak dia itu limbah yang dihasilkan dari electroplating itu dia termasuk dalam limbah B3, yaitu bahan beracun dan berbahaya. Bahas lagi, udah mulai mengerucut dari umum, udah mulai sedikit-sedikit khusus. Nah, salah satu logam yang terkandung dalam limbah itu adalah kromium 6. Nah, kromium 6 dijelaskan efeknya bagaimana, efeknya. Nah, setelah itu, baru nanti akhirannya itu, beri solusi yang akan ditawarkan. Perlu adanya solusi, atau bisa seperti ini. Pengolahan limbah telah dilakukan dengan berbagai penelitian menggunakan metode adsorpsi, bioremediasi, dan microbial fuel cell. Seperti itu. Tunjukkan pengolahan yang pernah dilakukan beberapa penelitian sebelumnya untuk mengurangi limbah logam berat ini. Dan juga antara satu paragraf dengan paragraf lainnya itu, kalau bisa, saling berhubungan, teman-teman. Maksudnya gimana kalau saling berhubungan itu? Jadi saling berhubungan itu, jadi kalau misalnya kayak yang akhirnya yang aku blok itu, pengolahan limbah ini, dan microbial fuel cell. Nah, paragraf kedua, jelaskan dari metode yang akan ditawarkan. Jadi kayak penggunaan microbial fuel cell saat ini merupakan pengolahan limbah logam berat yang menjanjikan dengan pemanfaatan mikroorganisme sebagai katalis yang dapat diaplikasikan juga untuk mereduksi kromium 6. Seperti itu. Ini dapat dilihat kan kalau seumpama ini sudah ada keterkaitan gitu antara akhiran paragraf 1 dengan awalan dari paragraf kedua. Jadi kalau di akhiran itu dia menunjukkan beberapa solusi, baru nanti di paragraf kedua ambil salah satu solusi itu yang lebih menjanjikan, bahas secara umum, dan nanti bahas yang sedikit-sedikit konsep dari penelitian itu sendiri. Kayak dari mekanisme dari microbial fuel cell, nanti digunakan kembali di industri electroplating. Sehingga kayak recycling limbah gitu. Sehingga kan kalau otomatis dari limbah itu kalau semua dipakai terus kan dia bakal menemukan titik terendah yang kadar-kadarnya itu
Ya bakal ngelihat, oh ini sudah benar-benar berkurang. Ini baru kita nanti bisa membuangnya. Dan juga dari sisi itu bisa mengurangi cost dari suatu industri itu untuk electroplating itu sendiri. Itu kelebihan yang ada di penelitian penelitian yang ditayangkan ini. Tunjukkan keunggulan penelitian kalian yang berbeda dengan penelitian yang lain yang sudah pernah ada. Baik itu kalau bisa nanti dari segi ekonomisnya, terus nanti dari segi pengolahannya, dan juga nanti segi implementasi maupun pengembangannya. Seperti itu. 3 itu nanti itu yang berperan penting dalam melihat sebuah produk kalian, produk penelitian kalian. Oh ternyata kalau dari para juri melihat, oh ternyata ini produk ini nih mantep ini bisa dikembangkan lebih jauh ini. Dan dari segi ekonomisnya dia bisa mengurangi biaya industri untuk membeli bahan dasar. Itu sudah menjadi nilai lebih dari penelitian kita. Seperti itu. Itu nanti menjadi nilai plus dan insya Allah itu kita bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus. Baik itu juara maupun nanti didanai oleh beberapa investor atau beberapa industri seperti itu. Wah, dari sih ya, pokoknya kalau di bab 1 itu mesti tetap dia mengerucut hingga benar-benar khusus yang menjelaskan penelitian itu sendiri. Hingga nanti pada akhirnya berikan kayak harapan dari penelitian ini. Jadi kayak sehingga pada penelitian ini digunakan kombinasi sel bivolta dan adsorpsi dalam pengolahan limbah kromium 6. Kayak tunjukkan apa sih hipotesa awal dan harapan dengan adanya penelitian ini. Seperti itu. Terus yang pasti rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat itu seperti biasa. Nanti tujuan itu juga bisa menjawab rumusan masalah dan manfaat. Manfaat ini kalian rumuskan lagi. Kayak manfaat ini kalian ingin memberikan kepada siapa? Kalian ingin memberikan ke masyarakat, ke pemerintah maupun industri. Seperti itu. Terus yang selanjutnya ini bab 2 tinjauan pustaka. Bab 2 tinjauan pustaka ini aku mungkin bisa memberi tips oleh Mas Ganar sebelumnya yang membahas tentang infrastruktur. Benar memang kali itu. Jadi kalau bisa antara hasil dan pembahasan dengan tinjauan pustaka itu lebih banyakan hasil dan pembahasan. Karena tinjauan pustaka itu ya sekedar dia kayak teori gitu, teori tambahan yang untuk membuat pembaca itu sedikit paham mengenai konsep dari yang penelitian yang akan dilakukan itu. Mungkin bisa menjelaskan pertama kayak kandungan limbah industrinya, karena aku fokusannya itu di limbah industri electroplating. Terus materialnya kayak adsorben itu ya, karena aku adsorpsi. Terus konsep dari reaktornya yaitu microbial fuel cell. Seperti itu. Dan yang pasti ini penelitian sebelumnya. Jadi kita step of the art-nya. Step of the art ini sangat penting. Kalau kita ngomong mengenai kayak apa namanya itu keterbaruan penelitian kita yang akan kita lakukan. Jadi kita analisis ternyata metode pengolahan limbah yang pernah ada, terus kelemahannya itu apa, kita analisis. Dan kalau bisa maksimal sebenarnya maksimal itu 5 tahun ya kalau kita memakai jurnal yang nanti kita komparasi untuk menjadi sebuah state of the art dari penelitian kita. Tapi ini kebetulan ini ada. Tapi yang pasti itu kalau bisa itu maksimal jaraknya 5 tahun. Jadi contohkan kalau kita di sekarang 2020, berarti paling pol itu paling lama itu 2015 jurnalnya yang boleh kita pakai. Karena bisa saja
lebih dari itu sudah tidak sesuai dengan kondisi yang lebih dari 5 tahun, bahkan kalau ada yang dari tahun 2000, kan ya sudah nggak sesuai dengan penelitian yang ada di zaman seperti ini, di masa seperti ini. Itu teman-teman yang saya maksud. Oke. Nah, yang pasti ini metode penelitian. Metode penelitian itu mungkin ya, kalian bisa jangan terlalu bahas terlalu detail. Ya nggak apa-apa sih kalau detail, kayak contohkan ini diagram alirnya ya. Ini nanti kalian sebutkan ada kalian ngapain-ngapain aja gitu. Terus nanti sebutkan yang pasti itu variabel, variabel kontrol, variabel bebas maupun variabel terikat dari penelitian kalian. Seperti itu. Dan juga contohkan kalau yang aku sebutkan tadi kan aku menggunakan mediator di MFC itu. Dan mediator itu adalah sebuah elektrolit untuk memudahkan elektronnya berpindah. Sehingga proses reduksi kromium 6 jadi kromium 3 itu menjadi lebih contohkan kalau yang aku sebutkan tadi kan aku menggunakan mediator di MFC itu. Dan mediator itu adalah sebuah elektrolit untuk memudahkan elektronnya berpindah. Sehingga proses reduksi kromium 6 jadi kromium 3 itu menjadi lebih besar. Jadi lebih efektif. Aku jelaskan N2 dan N4Cl. Seperti beberapa konsep sedikit lah mengenai metode yang akan kalian lakukan. Terus diagram alir ini yang penting. Terus seperti biasa kayak dari diagram alir ini kalian jelaskan apa yang akan kalian lakukan. Jadi misal kayak preparasi alat bahan itu apa aja yang dibutuhkan, terus preparasi absorbannya itu ngapain aja, seperti itu. Terus karakterisasi yang pasti, karena karakterisasi itu karena kita berbicara tentang material, itu pasti penting teman-teman. Karena apa? Karakterisasi itu maksudnya itu melihat apakah material yang kita inginkan ini sudah terbentuk atau tidak. Seperti itu. Terus baru prosedur mungkin nanti insya Allah aku kirimkan sebagai baca teman ya hasil pembahasan. Hasil pasti yang pertama kita karakterisasi, kita lihat. Kita sudah menemukan data. Kita sudah menemukan data dan melihat, ini ternyata datanya kita bahas yang sudah dilakukan. Seperti itu. Jadi kalau contohkan ini SEM EDX ya, maksudnya SEM ini dia melihat morfologi. Nanti kita study by journal. Kalau dari sintesis yang kita lakukan itu, apakah sudah sesuai? Dan kalau bentuknya itu seperti itu apakah sudah benar? Seperti itu. Dan baru karakterisasi aku langsung pindah aja. Nah, ini yang penting. Main datanya. Hasil pengurangan kadar kromium 6. Kayak ini hasilnya itu seperti apa? Terus kayak kalau kadar kromium 6 yang kita gunakan itu limbah sintetik atau limbah buatan itu kadarnya berapa? Terus nanti itu kita pengolahannya itu bagaimana? Oh, ternyata menunjukkan hasil yang bagus. It's okay. Tapi kalau seumpama ada hasil yang jelek, nggak apa-apa. Tetap teman-teman sebutkan hasil yang jelek itu. Sebutkan dan analisa, kenapa kok bisa menjadi seperti ini? Nanti itu menjadi pelajaran selanjutnya bagi kalian maupun teman-teman yang lain. Maupun teman-teman peneliti yang lain. Seperti itu kalau semua kalian ingin masukkan ke jurnal. Bukan hanya KTI gitu ya. Itu menjadi pelajaran, oh ternyata kita salah di sini. Ini. Itu menjadi pelajaran, oh ternyata kita salah di sini. Ini. Oh bahannya ternyata sudah kontam. Ini mengganggu proses ininya, pengolahannya dan juga kayak proses pengolahannya itu nanti bisa terganggu dan mengurangi efisiensinya. Seperti itu. Jelaskan. Walaupun hasil itu jelek nggak apa-apa teman-teman. Seperti itu.
data yang dihasilkan itu yang mendukung penelitian kita. Contohkan ini kayak gini ya, konsentrasi kromium 3 dan juga konsentrasi kromium 3 dan juga konsentrasi kromium 6. Ini sudah menunjukkan bahwa kita berhasil menghasilkan kromium 3 yang aman dan ramah lingkungan. Sementara kromium 6 itu lajunya turun, dia semakin berkurang dengan bertambahnya waktu. Seperti itu. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian kami lakukan telah berhasil mengubah kromium 6 menjadi kromium 3. Seperti itu salah satu contohnya. Terus yang nanti itu ada proses absorpsi. Dan ini kesimpulan itu. Kesimpulan itu kalian nggak perlu banyak-banyak teman-teman. Cukup kalian jelaskan. Hasil dari penelitian kalian itu bagaimana. Kalau bagus ini. Ya, contohkan ini kebetulan di aku ini masih kadarnya masih rendah. Masih 69,21%. Seperti itu. Nah, mungkin syaratnya itu nanti perlu adanya pengembangan lebih lanjut mengenai metode pengolahan limbah melalui MFC ini. Dan untuk mengolah logam berat selain kromium, bisa saja digunakan untuk logam timbal maupun logam berat yang lainnya. Seperti itu sih, teman-teman. Oke. Terus yang mungkin kalau aku KTI ya, yang aku wajib beritahukan ke kalian, yang pasti kalian harus nurut pada format yang telah diberikan. Itu salah satu poin pentingnya. Karena apa? Kalau seumpama kalian tidak menurut dengan format yang telah diberikan, maksudnya tuh kalian seenaknya sendiri, kayak misalnya dari marginnya itu tidak sesuai, terus dari maksimal halamannya dari bab 1 sampai bab 5 itu tidak melebihi, jadi pengurangan poin untuk kalian lolos. Itu. Kalau bisa kalian turuti format-format yang ada dan juga ketelitian itu ditingkatkan, teman-teman. Karena apalagi ya kalau seumpama kita tuh kalau pas hektik terus kita ngerjain gitu ya, itu udah rasanya, ya Allah, males aku rasanya, udahlah ngerjain seenaknya aja. Soalnya aku sendiri pernah di keadaan seperti itu. Jadi kalau bisa itu ya, kalau seumpama kalian udah hektik, terus kalau seumpama ingin kebetulan itu mendapat tugas untuk mengerjakan beberapa bab, kalian coba melakukan hal-hal beberapa jam gitu, hal-hal yang kalian sukai sampai benar-benar tenang, baru kalian kerjakan lagi. Nanti itu ketelitian kalian itu bakal naik. Jadi kalian, oh ternyata aku coba bikin ini. Dan itu tiba-tiba inovasi itu bisa menjadi lahir untuk menulis. Seperti itu, teman-teman. Oke, itu mungkin kalau dari aku sekian. Jadi tadi aku mau nguatin aja kalau misalnya mau ikut lomba KT itu kita juga harus mengikuti format. Apalagi seperti PKM kan kalau nggak salah PKM kalau formatnya yang biasa selain dari periksa kan Mas. Bener. Terutama kalau kayak PKM itu kan harus kudu nurut format kan. Kalau gak nurut format ya malah sampai kasarannya itu reviewnya udah sampai dibuang kayak gitu biasanya tuh. Jadi salah satu tips pertama itu turuti format, terus yang kedua itu ketelitiannya ditingkatkan, terus yang ketiga hindari plagiarisme. Terus yang keempat, ya kalau ini bukan keempat sih, bisa saja sebelum nomor 1, sering-sering baca gitu. Lanjut ke moderator aja kalau gitu. Oke, terima kasih atas penjelasan bedah karya tulis ilmiahnya dari Mas Hanaf ya, dan juga dari Mas Omet yang sudah terwakili. Nah, sekarang ke sesi pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan dari Kiram. Mas, kalau lagi nyari buku atau jurnal buat jadi landasan penelitian, kita lebih banyak ke perpus atau website khusus ya? Mungkin bisa langsung dijawab. Monggo mungkin Mas Omet.
Oke, kalau misalnya lagi nyari buku atau jurnal buat landasan penelitian, kita lebih banyak ke perpus atau ada website khusus. Jadi kalau yang sedang dikembangin, yang bisa dilaksanakan sekarang itu, kalau dari aku sendiri sih banyakin di jurnal sih. Maksudnya jurnal kan bisa dicari di internet, misalnya di Science Direct atau di Scholar, atau bahkan kita nyari di kata kunci di Google biasa itu juga langsung nemu gitu, misalnya jurnal tentang bla 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 bla, itu langsung ketemu. Nah, apalagi dia itu harus update kan. Misalnya kita harus 5 tahun terakhir tahunnya. Jadi kita harus nyari yang misalnya 2019, 2018 atau 2020 itu bakal lebih bagus. Terus yang kedua juga sebenarnya kalau nyari buku atau kalau buku dan lain-lain, aku sih lebih prefer kalau misalnya nyarinya di internet aja. Misalnya di PNRI. Jadi PNRI Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jadi di situ udah tersedia tuh buku-buku sama jurnal-jurnal. Kita tinggal bikin akun di situ, terus nanti kita tinggal nyari aja keywordnya, kata kuncinya apa buku yang akan kita cari. Di situ gratis kok dari PNRI. Itu tinggal itu adalah website yang udah disediain sama pemerintah sih menurutku. Dan juga kalau misalnya Science Direct, sebenarnya kalau akses melalui wifi ITS bakal gratis sih kayak gitu. Tapi di PNRI bakal lebih banyak kok jurnal yang bisa diakses kayak gitu. Mau nambahin juga yang tadi yang Science Direct itu ya. Sebenarnya sih ada cara lagi kalau seumpama kalian di rumah, tapi bukan itu, ada lagi. Ini yang cara legal. Itu sebenarnya kalau mungkin kalian pakai VPN dan juga nanti kalian ada one time password gitu. One time password atau apa gitu pokoknya itu. Itu nanti dia berfungsi memakai VPN koneksi di ITS. Jadi kalian ketika membuka Science Direct walaupun di rumah, itu kalian bisa download akses jurnal dengan full akses. Seperti itu. Itu yang saya coba, yang udah beberapa dari itu sih, dari semester 3 itu saya baru tahunya itu. Dari kedua pemateri sudah menjawab. Mungkin untuk dari Kira, kalau ada pertanyaan dan tanggapan lanjutan bisa diketik lagi lewat chat. Dan untuk teman-teman yang lain, kalau pengen bertanya juga terkait materi yang tadi sudah disampaikan ataupun dari bedah KTI, bisa ditanyakan Rehab ya. Astagfirullah. Pernah ditutup tahu. Ya, tidak boleh Mas Danar. Sempat nggak bisa dibuka. Oh, udah dibuka lagi, Matt? Enggak tahu sih sekarang. Aku soalnya banyakkan di PNRI. Jadi buat teman di sini yang nggak tahu, Sci-Hub itu bisa membuka akses semua ini ya, paper, jurnal, biasanya di ResearchGate, Science Direct, dimanapun yang berbayar, jadi tidak berbayar, jadi langsung bisa di-download, seperti itu. Oh iya, Elsevier juga kalau pakai akun ITS bisa gratis kok, pakai email mahasiswa ITS yang nrp@mahasiswa.integra.its. Bener, itu baru ingat. Ya, mungkin sambil menunggu ada menit lagi ya, aku juga pengen bertanya nih, apa santai aja ke kedua pemateri. Terkait Sci-Hub nih yang Mas Danar bilang, ini jujur-jujurannya deh, apakah dari kedua pemateri pernah menggunakan Sci-Hub? Sebagai pengalaman. Waduh. Pernah ya? Jujur. Pernah kalau aku. Pernah. Sebenarnya untuk penambahan pengetahuan itu menurutku nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalnya ada akses yang lebih baik kayak menggunakan akun ITS, itu lebih bagus juga. Di PNRI yang aku bilangin tadi sebenarnya itu sangat banyak dan bisa diakses kayak gitu. Kalau dari Mas Ahnaf juga pernah ya berarti ya? Iya, pernah jujur. Waktu itu ya Allah, zaman maba ya Allah masih polos-polosnya ya.
Coba pakai ini aja.